Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan dalam video kali ini saya akan mengajarkan kalian satu teknik sederhana tetapi sangat-sangat powerful untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan teknik ini dipakai oleh orang bule hampir setiap hari. Bukan hampir setiap hari tetapi memang setiap hari mereka menggunakan teknik ini dalam berbicara bahasa Inggris. Akan tetapi sesuai pengalaman saya belum pernah ketemu satu guru dari Indonesia atau juga guru bule yang mengajarkan hal ini di YouTube, terutama untuk kita orang Indonesia ya. Oleh karena itu saya punya inisiatif untuk mengajarkan ini pertama kali kepada Anda, dan saya akan buka semuanya kepada Anda hanya di halaman Facebook kami kursus bahasa Inggris RPA 100 ataupun halaman YouTube kami kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan sekali lagi terima kasih kepada 7.000-an lebih followers di halaman Facebook kami. Kedepannya kami yakin 100% tim kami akan selalu menyediakan video-video menarik dan gratis serta berkualitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan langsung saja mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. I'm going to be asking strangers for money. If they're generous enough to give me anything, I'm going to give them their money back and a brand new iPhone 11. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kali ini. Dan Anda baru saja selesai menonton dua cuplikan video orang barat yang ngomong dalam bahasa Inggris. Yang paling pertama, dia berbaju warna merah. Dia sangat bagus. Dia melafalkan kata-kata yang paling depan, yang paling pertama ini. Aku udah ambil lurus-lurus dari apa yang dia katakan. Dan yang kedua adalah Will Smith. Dan ini adalah kata-kata yang dia katakan. Dan sekali lagi dalam video kali ini kita akan lebih fokus pada pelafalan. Kita akan bisa jadi tidak akan ngomong sama sekali tentang kosakata, kita nggak akan ngomong tentang arti bahkan cara membuat kalimatnya. Kita hari ini hanya fokus pada pelafalan, bagaimana Anda bisa ngomong atau melafalkan kata-kata kayak mereka yang baru saja Anda tonton, dua orang barat tersebut. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, yang paling pertama adalah si cowok yang berbaju warna merah tadi atau berjaket warna merah tadi. Dia katakan, I'm gonna be asking strangers for money. If they're generous enough to give me anything, I'm gonna give them their money back and a brand new iPhone 11. Sekali lagi, dia tadi katakan, I'm gonna be asking strangers for money. If they're generous enough to give me anything, I'm gonna give them their money back and a brand new iPhone 11. Alright, jadi kayak gitu. Kita akan fokus pada kata sebentar. Kita akan fokus pada itu dan ini ya. Kemudian si Will Smith juga katakan bahwa if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Sekali lagi dia katakan if you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita akan fokus pada kata yang ini. Dan supaya pembahasan kita hari ini lebih efektif, aku tuliskan di bawah sini aja ya. Jadi kayak gini. Nah, bagaimana cara Anda melafalkan kata yang aku lingkarin tersebut? Cara Anda lafalkannya ada beberapa sih, ada sebenarnya 3 atau 4. Nah, yang paling pertama itu adalah gonna. Alright, sekali lagi gonna. Nah, meskipun bunyi akhirnya adalah tetapi dalam kehidupan sehari-hari akan berubah bunyi menjadi bunyi a yang halus. Jadi gonna. Nah, kayak gitu ya. Tapi ada juga yang lafalkannya dengan gonna, nggak menjadi masalah. Ada juga yang lafalkan dengan gonna, nggak menjadi masalah ya. Terserah kebiasaan Anda aja. Nah, kalau si bule 2 tadi, mereka yang pakai yang paling pertama. Dan bahkan ada bunyi yang dihilangkannya kalau Anda dengarkan dengan teliti. Dan ini sebenarnya kependekan dari going to ya. T di sini. Sebenarnya to di sini dia berubah bunyi menjadi te. Itu adalah kebiasaan orang barat. Dan bunyi t yang di sini ini dihilangkan, alright? Dan bunyi g ini dihilangkan, ini juga dihilangkan, jadi bukan going lagi tetapi kemudian disingkatkan menjadi gonna. Alright, sekali lagi gonna. Itu akan sama seperti wanna, bisa juga sama juga seperti gotta. Itu mereka satu grup ya. Jadi sekali lagi itu adalah singkatan dari going to, supaya saat kita ngomong itu lebih lancar, jangan panjang-panjang. Kebiasaan orang bule kayak gitu, nggak mau yang terbelit-belit. Nah, apa arti dari going to ini? Ini artinya akan ya. Artinya akan. Aku akan buat ini, aku akan pergi ke sana, aku akan bermain. Kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan
going to, atau gonna, atau gonna, atau gonna. Alright. Nah, dalam video yang baru saja Anda tonton, kalau Anda teliti, sebenarnya G ini bahkan dihilangkan lagi. Jadi sebenarnya going to dipendekkan menjadi gonna, atau gonna, atau gonna. Kemudian G-nya dihilangkan lagi. Sebenarnya ini juga sebenarnya singkatan dari am atau I am, yang kemudian disingkatkan menjadi I'm. Alright. Nah, karena bunyi G ini dihilangkan, jadi bunyinya berubah dari I'm gonna berubah menjadi I'm gonna. Alright. Jadi ketimbang mereka bilang, misalkan yang si cowok yang berbaju merah tadi, ketimbang dia bilang I'm gonna be asking strangers, dia hilangkan bunyi G-nya ini sehingga dia hanya melafalkan I'm gonna be asking strangers. Jadi itu lebih enak ya. Atau menurut teman-teman gimana? Ketimbang mereka bilang I'm gonna, itu akan lebih enak kayak I'm gonna be asking strangers. Jadi kayak kita ngomong itu kayak enak banget ketimbang I'm gonna be asking strangers. Tetapi kalau Anda bilang I'm gonna be asking strangers juga nggak menjadi masalah, atau I'm going to be asking strangers juga nggak menjadi masalah. Alright. Jadi itu semuanya benar. Ini hanya kelaziman orang barat doang. Kemudian yang di bawah sini, ketimbang dia bilang I'm gonna give them their money back, dia hanya katakan I'm gonna give them their money back. Atau ketimbang dia bilang I'm going to give them their money back, dia hanya katakan I'm gonna give them their money back. Jadi ketimbang I'm going to give them atau I'm gonna give them, dia hanya ngomong bilang I'm gonna give them. Alright, itu nggak menjadi masalah. Kebiasaan orang bule kayak gitu. Dan hari ini Anda udah tahu cara Anda harus mengatakan hal ini kalau Anda mau gaya orang bule ya. Tapi aku nggak larang Anda untuk tidak katakan I'm going to, karena itu secara formalnya begitu. Itu secara kayak bunyi kayak standar EYD kita di Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Inggris standarnya mereka itu kayak gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka mereka gabungkan going to menjadi gonna atau gonna atau gonna. Alright. Kemudian mereka hilangkan bunyi G lagi sehingga bunyinya kemudian berubah menjadi I'm gonna be asking strangers ketimbang I'm gonna be asking strangers, atau I'm gonna give them their money back ketimbang I'm gonna give them their money back. Tapi nggak menjadi masalah kalau Anda pakai G juga ya. Jadi itu terserah Anda, pilihan Anda. Aku hanya mau menyampaikan kepada Anda. Atau kayak si pemain film terkenal Will Smith, ketimbang dia bilang I'm gonna tell you, dia katakan I'm gonna tell you. Alright, sekali lagi I'm gonna tell you that I don't know. Sekali lagi I'm gonna tell you that I don't know. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu cara Anda melafalkan. Ini adalah salah satu teknik yang saya yakin belum diajarkan oleh orang atau pengajar lain di luar sana. Dan sekali lagi menyangkut arti dari sini, ini artinya akannya. Misalkan aku akan ambil minuman, aku akan pergi ke sana. Nah, Anda bisa pakai kata gonna, atau yang kemudian Anda singkatkan dengan Anda bisa hilangkan bunyi G-nya tersebut seperti yang tadi aku udah demonstrasikan. Nah, aku mau buat sedikit kalimat supaya Anda bisa tahu cara menggunakannya. Misalkan aku akan pergi untuk ambil 1 gelas kopi ya. Anda bisa mengatakan I'm going to get a cup of coffee. Alright, kayak gini. Aku akan pergi ambil segelas atau 1 cangkir kopi ya. Nah, Anda bisa katakan I'm going to get a cup of coffee. Tetapi kalau misalkan Anda mau ngomong lebih lancar, nah going to ini Anda bisa hilangkan dengan gonna, sebentar, atau gonna. Jadi I'm gonna get a cup of coffee. Nah, a cup of coffee ini Anda juga bisa singkatkan menjadi a cup of coffee. Sekali lagi cup. Makanya kalau saya pernah lihat sebuah kayak restoran minum yang namanya adalah cup. Jadi sekali lagi cup of coffee. Jadi I'm gonna get a cup of coffee. Atau Anda bisa bilang I'm gonna get. Jadi ketimbang I'm gonna get, Anda bisa katakan I'm gonna get ya. I'm gonna get a cup of coffee. Sekali lagi I'm gonna get a cup of coffee. Kayak gitu ya. Atau I'm gonna get a cup of coffee. Terserah Anda. Anda mau pakai I'm going to get a cup of coffee, atau I'm gonna get a cup of coffee, atau I'm gonna get a cup of coffee. Gak menjadi masalah. Terserah Anda. Atau contoh kalimat lain. Kalau Anda bilang aku mau pergi atau aku mau beli sesuatu ya. I'm going to buy
anggap saja car, alright? Aku akan membeli sebuah mobil. Nah, Anda bisa hilangkan atau singkatkan ini menjadi gonna. I'm gonna buy a car, atau Anda hilangkan bunyi G-nya lagi. I'm gonna buy a car. Sekali lagi, I'm gonna buy a car. I'm gonna buy a car. Jadi kayak gitu, lebih enak. I'm gonna buy a car. I'm gonna buy a car. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu. Nah, ini teknik yang terakhir, tapi ini sangat-sangat informal ya. Jadi Anda jangan sebutkan ini di situasi yang formal. Nah, tadi kita belajar tentang bagaimana kita menggabungkan going to menjadi gonna. Nah, sekarang kemudian kita belajar tentang bagaimana cara menghilangkan bunyi ge-nya dari gonna menjadi I'm gonna ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari lagi, terutama orang yang berwarna, dalam hal ini berkulit warna hitam atau bahkan berkulit warna putih, tetapi dalam kehidupan gaul mereka singkatkan gonna. Aku langsung aja praktikkan di sini ya. Jadi I'm gonna berubah menjadi I'm gonna ya. Jadi I mana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bahkan ini dihilangkan lagi. Jadi ketimbang I'm gonna, mereka akan hilangkan menjadi I'ma, alright? Jadi sebenarnya ini kayak gini deh, I'ma, alright, I'ma. Misalkan ini memiliki arti yang sama. Jadi bunyi G-nya hilang, kemudian bunyi NE-nya juga dihilangkan sehingga tersisa I'ma, alright. Ini memiliki arti yang sama ya dengan going to. Jadi misalkan I'ma go there, I'ma go there. Ini artinya aku akan pergi ke sana. Nah, ini adalah kebiasaan sangat-sangat informal ya. Jadi atau misalkan yang ini, I'm going to buy a car, atau berubah menjadi I'm gonna buy a car, kemudian I'm gonna buy a car. Nah, Anda bisa bahkan I'ma buy a car, I'ma buy a car. Itu juga benar ya. Itu juga akan dimengerti oleh orang bule karena mereka juga sendiri mengatakan itu. Jadi Anda bisa hilangkan sampai hal-hal seperti itu ya. Ini alasannya kadang orang mengeluh, kok aku udah belajar banyak tapi nggak ngerti-ngerti. Karena hal-hal seperti ini kita banyak sekali belajar dari buku yang sangat-sangat formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan informal lebih banyak ketimbang kehidupan formal. Nah, dalam kehidupan informal orang jarang sekali ngomong kayak I'm going to. Bukan jarang, tetapi ya dalam kehidupan informal memang itu jarang sekali dilafalkan. Bahkan ini yang salah satu yang paling sering dilafalkan, atau I'm gonna be going to, alright, atau I'm gonna buy a car, atau I'm gonna buy a car. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kita praktikkan. Pertama, I'm going to buy a car, dihilangkan lagi menjadi I'm gonna buy a car, dihilangkan bunyi G-nya berubah menjadi I'm gonna buy a car, alright, I'm gonna buy a car, kemudian dihilangkan lagi menjadi I'm gonna buy a car. Jadi kayak gitu ya. Jadi dari aku mau praktikkan, saya takutnya kalian nggak paham. I'm going to berubah menjadi gonna, berubah menjadi I'm gonna, kemudian berubah lagi menjadi I'ma, alright, kayak gini. Jadi ini berapa kali perubahan? 1, 2, 3 sampai 4 kali pengurangan. Terakhirnya misalkan kayak gini, I'm going to buy a car, berubah menjadi I'm gonna buy a car, berubah menjadi I'm gonna buy a car, berubah menjadi I'ma buy a car. Sekali lagi, I'ma buy a car, I'ma buy a car. Bahkan bukan I lagi, bahkan berubah jadi I'ma ya, tapi nggak mencari masalah ya. Saya yakin teman-teman udah tahu. Sekali lagi, kalau Anda mau ngomong kayak bule, ya ini adalah salah satu teknik yang Anda harus pelajari dan harus praktikkan dalam kehidupan Anda setiap hari ya. I'm going to buy a car, I'm gonna buy a car, I'm gonna buy a car, I'm gonna buy a car. Kayak gitu, sangat-sangat enak kan? Atau seperti ini, I'm going to tell you, I'm gonna tell you, kemudian I'm gonna tell you berubah menjadi I'm gonna tell you, kemudian berubah lagi menjadi I'm gonna tell you. Kayak gitu, enak banget. Atau yang ini, I'm going to give them, berubah menjadi I'm gonna give them, berubah menjadi I'm gonna give them, berubah menjadi I'm gonna give them. Enak banget. Atau begini, yang pertama, I'm going to be asking, berubah menjadi I'm gonna be asking, berubah menjadi I'm gonna be asking, kemudian berubah menjadi I'm gonna be asking. Enak banget ya. Itu artinya akan. Aku akan pergi ke sana. Nah, Anda pakai itu. Aku akan buat ini, pakai itu. Aku akan terbang ke sana, pakai itu. Aku akan minum.
pakai itu. Silahkan pakai hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ingin dalam komentar di bawah ini Anda tuliskan kira-kira apa yang Anda praktekkan. Entah I'm gonna be asking atau Anda praktekkan I'm gonna give them their money back, atau Anda mau praktekkan I'm gonna get a cup of coffee, atau Anda mau praktekkan I'm gonna buy a car. Dan menjadi masalah, tuliskan aja di kolom komentar di bawah ini, dan aku ingin Anda praktekkan itu terus-menerus sampai Anda betul-betul lancar melafalkan semuanya itu. Kuncinya adalah praktek, dan praktek. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Sekali lagi, ini adalah nama kita seumur hidup, kita punya nama yang sama, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan belnya, dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Dan sekali lagi, aku udah ajarkan kalian cara nyalakan belnya. Tinggal lihat di bagian sesudah nama kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ada simbol loncengnya. Klik di lonceng tersebut, kemudian pilih semua video, dan Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video yang kita publish atau yang kita upload. Dan terima kasih udah menonton. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami yang ini ya. Sebentar aku carikan. Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini, yaitu 0813 8719 8968. Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan minta promo atau informasi program kami di sana supaya Anda bisa bergabung. Salah satu program kami yang paling populer sekarang adalah yang ada 85% diskon. Anda hanya bayar 150.000 untuk akses mentoring kami, grup WA kami, ataupun materi kami seumur hidup sampai Anda mati. Maaf ya, maksudnya sampai Anda lancar ngomong bahasa Inggris. Anda bisa mengakses semuanya itu. Hubungi nomor WA yang ini dan kita akan bantu Anda sampai betul-betul lancar ngomong bahasa Inggris. Dan sekali lagi terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau kemana saja supaya lebih banyak orang lancar ngomong bahasa Inggris. Dan sekali lagi terima kasih untuk 7.000 followers on Facebook ya. Terima kasih banyak, dan semoga kedepannya kita yakin 100% dan berkomitmen untuk selalu memberikan video yang berkualitas untuk teman-teman sekalian. Dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini karena sesudah ini ada pelajaran yang sangat menarik untuk Anda. Good luck guys. I'm going to be asking strangers for money. If they're generous enough to give me anything, I'm going to give them their money back and a brand new iPhone 11. I'm going to be asking strangers for money. I'm going to be asking strangers for money. I'm going to be asking strangers for money. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. I'm going to tell you that I don't know. I'm going to tell you that I don't know. I'm going to tell you that I don't know.